ikat itu untuk mengikat ya, untuk mengikat persatuan gitu. Persatuan. Simbol, jadi simbol ikat, simbol berkat persatuan gitu ya. Yang kemudian juga itu ada tanda ya, ada tandanya yang orang Sunda teh, tanda teh pakai ikat gitu. Tapi kan masih banyak nih yang mengartikan. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Dinas Pendidikan Kota Bogor kan, saya pernah itu waktu Pak Kadis gitu ya. Tiba-tiba saya tanya, Edgar. Begitu ya. Waduh Pak, ini kok pakainya sama? Saya kan baru datang dari Makassar, ini kayak orang mau silat gitu loh. Oh iya, nanti nama ada ini hari ini ngaku wajib gitu loh. Dan maaf, kalau sesama kami bahasa Sunda. Kalau sama Anda bahasa Indonesia. Tapi kalau di kami ini wajib gitu loh. Jadi curiganya itu pas harunya itu, tapi walau-walau gitu ya. Praduga. Yang tadi kan saya katakan, yang dikatakan oleh kawan kita ini Pak siapa? Pak Rahmat juga tadi saya memang setuju dikembalikan ke bahasa ibu internasional ya. Di sini pemerintah Jawa Barat mengadakan olimpiade gitu ya, olimpiade. Ya maksudnya di situ adalah untuk memperkuat. Jadi kamu itu untuk membangun lagi. Kebetulan dengan adanya kejadian dari Pak Atelia tadi, di sini adalah berdekatan dengan bahasa ibu internasional. Kemudian juga langsung pemerintah provinsi juga mengadakan olimpiade bahasa ibu internasional dengan materi sepenuhnya adalah ke bahasa daerah, bahasa Sunda, sehingga untuk penguatan tadi tingkat SMA, tingkat SMP belajar bahasa Sunda dengan baik, itu adalah satu, di sampingnya adalah untuk memelihara budaya kita, untuk menumbuhkan, kembangkan budaya kita juga, biar bahasa Sunda itu tidak punah dan tidak diusik lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti padahal itu. Coba kalau udah belajar bahasa Sunda kan. Iya. Kan kalau mau menguasai Indonesia itu kuasai semua bahasanya kan. Iya betul. Perlu dia kursus bahasa Sunda itu. Sakedik. Karena ada istilahnya kurang bahasa itunya by the people, the people, and the people. Dari kita untuk kita, oleh kita, dikembalikan bahasa Sunda ku urang, di urang, ke urang, oke, kembali di urang. Itu maksudnya supaya betul-betul ya kaharupna bahasa Sunda teh lebih kokoh tangguh, lain kokoh tangguh keur merangan hawa nafsu. Pas saya gelut henteu orang Sunda mah tara diusik, tara musik lamun teu diusik. Gitunya. Tara amek lamun teu diamek. Gitunya. Ku sabab diusik, diamek, ya gitunya diusik. Ayeuna ngulisik. Di mimiti jalma di kampung, di kota atau ke pejabat lah istilahnya. Musik, ngulisik. Khususnya orang Sunda, karena mungkin kita ya apanya mau ngulisik, mau lamun teu diusik. Gitu dah. Ayeuna cek abah tadi. Tapi aya nu dengan ada permintaan maaf dari Pak Arteria ini, walaupun ada yang sudah menerima atau tidak itu ya itu mah dikembalikan kepada yang itu masing-masing juga kan. Jadi lamun ayeuna kami menerima mulai interaksi atau mulai interaksi. Jadi artinya modern geus masalah terjadinya. Tapi katukana nantinya kesananya apakah akan menjadikan suatu pelajaran? Jadi lamun aya nu amek pelajaran ke mana? Lamun aya nu sabar ulah dianggap bodoh.
ulah dianggap tengarti. Ya. Dina kesabaran eta bisa saja sesekali terjadi ngebeledak. Jadi ambon gitu ya. Jadi asa Sultan mah tadi teh teu gampang manggung, teu gampang kasinggung, teu gampang ambon. Kan di utahkeun dibawakeun di kadiranya itu itu. Jadi sekolot baheula mah lamun maneh rek ngomong pikir heula duit diomongkeun teh bener salah. Bener cek hate, bener cek pikiran. Lamun ayeuna cek hate, bener cek pikiran teu ulah diomongkeun eta balengkung bekas nyala di ka kamari teh. Apa tadi ya bener. Siga kitu ya, itu paramat. Apunten ya. Teman-teman ini mengalir gitu ya, saya sekian waktu. Jadi saya mencoba mereview bahwa misalnya kalau tadi disebut ada ucapannya itu harus lahir dari dalam kalbu sebenarnya gitu ya, dari hati, harus penuh pertimbangan dan macam-macam gitu ya. Nah, tapi yang juga ada dari Pak Rahmat menyebut bahwa perlu dikoreksi gitu ya. Poin intinya bahwa ini sudah terjadi dan yang menjadi penting bagaimana kemudian kalau bahasa sederhananya biasa teman-teman menyebut itu cambuk gitu ya, untuk mengembalikan giroh persatuan setelah Sunda untuk bangkit bukan melakukan perlawanan gitu ya, tapi ini untuk kemudian kita kembali sadar bahwa bagaimana coba menggali kembali memahami budaya-budaya Sunda untuk lebih kuat, dan kuatnya adalah untuk Indonesia gitu ya. Itu soal kemudian ada yang menerima dan belum menerima, kembalikan kepada masing-masing dan juga terutama ke arteria dahlan gitu ya. Jadi apakah betul jiwa ini ya gitu. Gitu kira-kira atau ada tambahan sedikit. Cuman maksudnya kita pun juga selaku warga negara atau tokoh masyarakat ya, tetap kita mengendalikan orang-orang yang memiliki emosional yang tinggi. Sebab naon engke bisi cilaka ku pola sorangan. Itu bahasa Sunda mah gitu. Jadi cilaka ku pola sorangan teh ulah nyieun tindakan anu teu nyaho dasar hukumna. Kitu nya. Lamun urang teu nyaho nyieun tindakan anu sembarangan bahasa Sunda mungkin bisi cilaka ku pola sorangan. Makana aya di bahasa Sunda mah, di orang Sunda mah kudu waspada, taliti jeung hati-hati. Gitulah nya. Waspada, taliti jeung hati-hati. Gitu Pak Kinten. Apunten. Saya selalu senang mengikuti itu ini ya, karena di terakhir konotasi bahasa Sunda itu selalu ada mengikuti hati-hatian di situ gitu ya. Karena gimana? Mungkin pesan mungkin ya dari saya itu untuk seluruh warga Sunda yang ada di Tatar Sunda dan dimanapun berada, marilah kita bangkit ya, marilah kita tumbuh bersama dan hidup bersama untuk kemaslahatan bersama juga, entah itu antara Sunda dengan yang lainnya. Jadi jangan ada perbedaan atau pengotakan antara satu suku dengan suku yang lainnya, karena kita adalah Indonesia, intinya begitu Pak. Jadi apapun yang sudah terjadi dan apapun itu yang ludah yang sudah terbuang, ya janganlah kita korek kembali, karena jadikanlah itu sebagai pupuk kita untuk memupuk kebersamaan dan persatuan Sunda yang memiliki budaya dan bahasa yang sangat yang sangat luas Pak ya, gitu. Nah mungkin itu salah satunya. Saya ini sama Kak Rahmat pernah banyak diskusi. Karena beliau kan dari adat gitu ya. Saya cerita dan juga ternyata ada banyak persamaan. Kalau adat itu gak banyak persamaan gitu ya. Jadi saya cerita dan juga soal bagaimana adat kami di Kajan gitu ya, yang suku Konjo di sana gitu ya. Itulah Pak, jadi kita banyak manfaatnya. Makanya kita di dalam keilmuan mah, ilmu tambahan ya ilmu mah. Orang yang ilmu teh tuntunna. Ya, timiti gudang ke alam dunia tapi kan kebalik di kuburan teh wajib orang dengan ilmu. Ya maksudnya orang wajib dengan ilmu teh meureun hartina yang orang teh hirup teh kudu akur.
kudu jujur yang kudu bener. Tuh di bahasa Sunda teh. Akur, jujur, bener. Lamun aya jelema bener cangtang tuh jujur. Ya. Lamun jelema akur tangtang tuh bener. Jadi antara akur, jujur, jeung bener itu hal anu kudu dimiliki ku sifat yang sikap orang Sunda. Insya Allah meureun abah oge da rumah sabah ge masih kena kurang ku ilmu mah. Ilmu panungtung sok sandajan ayeuna abah geus kolot kieu tetep kurang ku ilmu mah. Ya mungkin abah oge seueur keneh tatanya atau terus ke para tokoh-tokoh pakar sudah yang ada di Jawa Barat. Itu panginten. Makasih luar biasa. Satu Pak Haji, ini filosofi ini ikat ini bisa dijelasin dulu nih. Filosofi ini nih. Ya, yang tadi dijelaskan sama Pak Rahmat itu. Ya adalah ikat itu untuk mengikat ya. Untuk mengikat persatuan gitu. Persatuan. Simbol jadi simbol ikat simbol berkat persatuan gitu ya. Iya. Kemudian juga itu ada tanda ya, ada tandanya yang orang Sunda teh tanda teh pakai ikat itu. Tapi kan masih banyak nih yang mengartikan itu. Nanti untuk lebih paham lebih jelasnya nanti kita di sesi lain itu ya. Di sesi itu. Mantap. Cuma saya punya lagu gimana nih? Ya itu di sesi itu syair dan lagunya itu gimana? Iya. Ini yang kita satu lagu untuk closing ini gitu. Iya. Ini lagu ini menceritakan yang alam hutan lindung anu dilindungi ke pemerintah dirusak di jelema anu teu tanggung jawab digadabah dirusak jadi dina lagu ieu anu ku abah rek dilagukeun ayeuna teh dirusak ku jelema anu teu tanggung jawab sehingga ditebangan dituaran perang hutan gitu hutan sehingga terjadi longsor terjadi banjir lamun geus longsor banjir saha rugi urang sorangan gitu sehingga lamun geus terjadi longsor jeung banjir urang cilaka sorangan cilaka ku pagawean sorangan akhirna urang uudi tiwati mentang di ka Allah mentang di ka Allah supaya eta alam teh tumbuh deui tapi kan hese ngabangunan makana kunna dina lagu teh jaga riksa eta alam teh ulah diping ka dirusak kitu nya ada kunnya kalau harus diputar ini atau lisan saja nih? Apa atau didengar aja lagu nanti bisa ini kan masuk ke satu ya sepertinya saya lagi ngelagu gitu ya. Pesan moral dalam syair. Iya. Bisa kan saya? Bisa. Sepertinya saya lagi. Dan dapat diputar aja baru sambil kita itu. Iya, mangga. Nyanyikan ulang aja, nyanyi ulang. Iya. Kan masuk. Iya. Ya. Ini suara saya, coba. Terus kenapa? Bukan itu Pak. Bukan itu kenapa ya? Lagunya. Oh di sini. Siap, sebentar Pak. Perlu kita di atas biasa hari. Iya, siap. Pakai song. Ya. Nah ini lagi langsung seperti lagu saya kan. Siap. Nyanggakeun lagunya. Mantap ini. Perlu disusulan deh.
Lagu buat pasar, lagu buat keluarga besar di Kabupaten Bogor, kau ke keluarga besar kita Banten, jangan ya lagu udah datang panggil tahu panggil perhatian ti akan dengan apa panggung kewaringan keringan saya apa ya, tiba-tiba perasaan saya itu berada di atas Gunung Halimun. Karena saya mengingat saya di sana Pak Haji membentuk suatu komunitas itu bersama warga. Jadi itu di sana adalah masih juga kawasan adat gitu ya. Jadi kalau karena makan Lebak ini Halimun berbatasan Lebak, Sukabumi, Bogor gitu ya. Nah di situ ada Ulu. Nah di atasnya itu ada Kampung Cibulu. Satu titik saya membuat namanya Cipudale. Cipudale itu gini, jadi ini supaya partainya juga tahu nih gitu kan. Jadi Cipudale itu adalah perpaduan dua bahasa ibu, dua bahasa ibu. Yaitu adalah bahasa Sunda dengan bahasa Makassar. Jadi saya banyak orang ditanya di atas, apa itu artinya Cipudale? Saya bilang kalau mau diartikan Cipudale
dalam bahasa Makassar itu sebenarnya konotasinya tidak bagus. Tidak bagus. Dan orang Makassar kalau dia datang ke sini pasti dia sebut nama itu tidak bagus. Karena dia tidak paham bahasa di sini. Di situ. Dia tidak paham bahasa Sunda. Padahal ci dalam bahasa Sunda itu adalah cai air. Nanti untuk bagi ya. Jadi di Cipudale itu ada 12 titik mata air dan itu memberi kehidupan gitu ya. Nah, bahasa di mana bahasa Makassarnya? Bahasa Konjonya, bahasa Bugisnya di mana? Itu adalah Pudale. Itu masuk. Jadi sebenarnya kalau mau satu kata di Bugis itu di Makassar sana itu si Pudale, bukan Cipudale. Oh si. Kalau dia cuma menggunakan cipu, maka itu sebenarnya artinya sempit. Cipudale berarti miskin rezeki. Artinya itu tidak bagus di Makassar. Dia artinya adalah kering, cipu, tidak ada rezeki. Dia akan bisa bereaksi negatif karena dia tidak tahu bahasa itu. Tapi tadi saya ingat, kalau Anda tidak tahu, diam dulu baru bertanya apa. Di situ, gitu ya. Jadi banyak kemudian orang bertanya, lalu kemudian saya ambilkan gini, karena begitu ya. Saya ambilkan ada 2 tanaman. Satu adalah tanaman benalu, satu adalah anggrek. Saya bilang, kalau ini benalu, dimanapun dia bertengger pasti subur. Tapi sekuat apapun yang ditempati pasti akan mati. Dan saya tidak mau seperti itu. Saya datang di sini saya tidak mau subur kalau kalian mati. Tapi saya mau seperti itu. Bunga ini siapapun orang akan suka itu bunga dan dia tidak pernah mematikan orang. Dia akan datang membawa keberkahan. Kalau orang Cina menyebut hoki, gitu. Jadi saya bilang kalau cipu dan le maka kita sejodoh. Nah di situ kami membuat itu namanya perkampungan di situ. Gitu. Jadi saya kira itu dan saya akan undang Pak Haji gitu ya. Pak Haji untuk naik ke atas. Nanti kita buat lagu khusus karena tadi menyebut soal banjir, perambah hutan apa semua. Alhamdulillah di sana itu ketika Cugedek di sebelah longsor apa semua gitu ya. Kami tentu berduka. Tapi maksud saya ingin tidak apa-apa ya, kita juga mau ceritakan sedikit di kampung Cibulu Kiarasari itu alhamdulillah tidak ada sana. Dan itu hulu air itu bersih saja. Saya kalau ke sana tidak pernah air itu ngocor langsung minum, dalam sampai sekarang masih sehat gitu. Jadi sehat gitu. Jadi saya kira itu, apalagi kalau saya tertarik ke kampungnya. Nanti kita bareng-bareng. Kayaknya perlu kita tur adat gitu ya. Saya terima kasih agak lama bercanda gitu ya teman-teman sekalian. Makasih sekali lagi adalah ada satu titik pesan tadi bahwa bahasa itu kita ini menggunakan filosofi keberagaman selalu menyebut kebinekaan. Tapi kita belum selama ini memaknai kebinekaan itu seperti apa. Salah satunya adalah bukti kita beragam bahasa, berbeda-beda bahasa. Itulah adanya kemudian bahasa ibu dan bahasa menjadi perekat berbahasa. Kalau Anda tidak paham bahwa seperti apa bahasa Sunda, lebih baik diam dulu baru kemudian bertanya. Jadi jangan langsung bereaksi negatif gitu ya. Seperti saya tadi contohkan Cipudale. Jadi saya kira ini penting, paling tidak adalah tadi makasih penting ya, kasih semua karena menyebut ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Karena kita tidak akan sukses kalau kemudian kita tidak pernah merefleksi diri kita. Yang masalah adalah kalau kita sudah merefleksi dan mengulangi lagi. Jadi itu adalah sebuah kecelakaan luar biasa. Sekali lagi, makasih dan forum ini saya ingin mengundang ya kita ke atas. Kemarin baru padi di atas pakai ani-ani dan etem gitu ya. Karena katanya ternyata Sunda juga, tapi akan ada apa lagi sekarang musim ikan di malam apalagi bahasa Sundanya kalau tangkap ikan itu newak ikan air nggak bedol kita nggak bedakin muridnya bedakin saya bilang tadi undanglah kami ke sana itu. Oke, makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.